Banyak orang ketika mereka membayangkan tentang peperangan rohani, ini seperti mencari setan yang tersembunyi di kuburan, atau mencoba menemukan arti mistis dalam segala hal, atau juga mungkin seperti mencari tahu bahwa ada roh jahat di sebuah pohon. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Perjalanan pembelajaran kitab suci kali ini, kita akan memperhatikan pada surat Rasul Paulus, yaitu kitab Efesus pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Pak Yohanes sudah ada di sini dan siap untuk memberikan komentarnya terkait dengan Efesus pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Kemenangan melalui Roh Kudus. Tema kita hari ini tentu akan menarik perhatian karena kita ingin tahu bagaimana hidup adalah sebuah peperangan. Dan lebih spesifik lagi, peperangan rohani. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana juga supaya kita bisa mempersiapkan diri supaya kita tidak menjadi tawanan atau orang yang kalah. Mari kita mendengarkan rahasia untuk memperoleh kemenangan ini. Saudara pendengar yang setia mengikuti program Jalan 66, kita merenungkan tentang kemenangan dalam roh. Jika kita memperhatikan firman Tuhan, pasal ini mulai mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, firman Tuhan menunjukkan kepada kita mengenai hal-hal praktis dari apa yang diajarkan oleh Paulus dalam pasal 4 dan selanjutnya. Paulus telah menekankan supaya kita semua memiliki sebuah kesatuan tubuh Kristus dan pentingnya moral dan etika yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jadi saudara, jika kita mengamati semua ini dan memikirkan tentang hal ini, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan atau energi rohani dan kemampuan yang besar ini? Paulus mengarahkan pandangan kita secara langsung dengan mengatakan bahwa kita perlu memahami apa itu kehendak Allah. Paulus juga membuat sebuah perbandingan yang menarik, karena bangsa bukan Yahudi pada zaman dulu sering kali mencoba untuk menyelesaikan masalah eksistensi ini dan menemukan tuntunan hidup dengan membuat diri mereka menjadi mabuk. Paulus berkata, "Hai saudara-saudara, janganlah kalian mabuk anggur yang membuat kalian penuh dengan hawa nafsu, namun kalian harus penuh dengan Roh Kudus." Menarik ya, kalau kita amati, yang mengatakan dipenuhi Roh Kudus ini memiliki bentuk pasif dalam teks yang menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu mengizinkan Roh Kudus yang bertindak. Kita perlu memberikan ruangan dalam hati kita supaya Roh Kudus bisa bertindak. Kita perlu memberikan ruangan dalam hati kita supaya Roh Kudus bisa memberikan kemenangan dalam roh. Kemudian Paulus juga mengatakan supaya kita berbicara satu sama lain dengan mazmur, puji-pujian, dan kidung rohani. Bernyanyi dan bersenandung dalam hati kita bagi Tuhan. Apa yang Paulus sedang coba sampaikan? Bahwa pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu berkaitan dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi sekarang bagaimana hal ini terjadi? Dipenuhi dengan Roh Kudus terjadi ketika kita mulai membuka hati dan kehidupan kita. Mulai pujian yang sejati. Jadi ada sebuah panduan yang akan mengarahkan kehidupan kita. Dan hal ini akan menunjukkan kepada kita mengenai arti sebenarnya dari kemenangan di dalam roh. Ayat 21 dari pasal 5 berkata, "Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus." Dengan kata lain, ada hubungan antara hidup dalam roh dan memiliki kemampuan untuk menyerahkan keakuan kita, keegoan kita, pilihan pribadi kita demi orang lain, ya.
Jadi sikap saling merendahkan diri sangat disarankan. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Kita perhatikan betapa menariknya ini. Mungkin kita tidak berpikir demikian ya. Biasanya orang berpikir bahwa jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus atau mereka merupakan orang-orang yang berkemenangan dalam roh, berarti orang-orang yang mampu menyatakan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Namun Paulus akan menunjukkan kepada kita sebuah contoh yang berbeda mengenai orang-orang yang berkemenangan dalam roh. Ia akan mulai menuliskan ini dari mengambil ilustrasi dari wanita. Karena fokus utama ia berikan di sini adalah sebuah rumah tangga. Bagaimana kita mengetahui jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Paulus menjawab pertanyaan ini dalam ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Menarik ya. Bagaimana seorang wanita yang dipenuhi oleh Roh Kudus merupakan wanita yang mendengarkan suaminya dan memahami bahwa suami merupakan kepala rumah tangga dan bahwa ia perlu tunduk kepada dia sebagaimana dikatakan dalam bagian ini. Namun suami-suami juga memiliki sebuah tanggung jawab. Suami seperti apakah yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ayo kita perhatikan ya. Ini perlu untuk kita perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dengan kata lain, ya, suami yang mengasihi istrinya adalah seorang suami yang jelas digerakkan oleh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus akan memberikan kita sebuah sikap saling menundukkan diri. Jadi suami harus bersikap seperti ini bagi istrinya. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Luar biasa ya. Cukup gila jika kita melupakan hal seperti ini dan menggantikannya dengan rencana B. Oleh karena itu, dipenuhi Roh Kudus dan berkemenangan di dalam roh terjadi pertama sekali di dalam rumah tangga kita. Dan tidak hanya istri dan suami yang memiliki tanggung jawab, anak-anak juga mendapatkan gilirannya. Bagaimana seorang anak dipenuhi oleh Roh Kudus? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dengan kata lain, seorang anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus merupakan seseorang yang tahu bagaimana menghargai orang tuanya dan menghormati mereka. Dalam sisi lain, orang tua juga memiliki sebuah tanggung jawab. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didilah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian yang dikatakan ayat 4, ya, membangkitkan amarah berarti memperlakukan mereka dengan tidak tepat dan sangat keras, sehingga mereka kehilangan arahan. Jadi orang tua yang penuh dengan Roh Kudus perlu juga untuk belajar menahan kemarahan mereka dan mengendalikan amarahnya, supaya kehidupan anak-anak mereka dibuat menjadi beruntung, serta membimbing mereka dalam firman. Ini merupakan sebuah realita bagi mereka yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini merupakan cara satu-satunya untuk hidup dalam cara yang menyenangkan Allah. Dan sebagaimana kita bisa lihat di sini, realita ini diwujudkan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, dan sekarang kita akan masuk ke bagian luar, yaitu hubungan dengan sesama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Alkitab akan menunjukkan kepada kita mengenai hubungan dalam dunia kerja sesuai dengan keadaan masyarakat pada waktu itu. Zaman sekarang ya, kita mengenal ada pimpinan dan bawahan. Namun pada waktu itu hanya ada budak dan tuan. Dan budak di sini tidak boleh membenci atau menentang tuan mereka. Mereka harus taat dan memiliki sebuah sikap yang menyenangkan Allah. Sama halnya dengan para tuan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Seseorang yang penuh dengan Roh Kudus
adalah seseorang yang tahu bagaimana tunduk kepada orang lain, baik itu dalam rumahnya sendiri, dalam kehidupan pekerjaannya, dan juga dalam bermasyarakat. Alkitab kemudian menuliskan lagi kepada kita mengenai beberapa hal yang menarik yang terdapat dalam bagian akhir dari kitab Efesus ini. Di sana dikatakan sebagaimana kita telah banyak ketahui dalam ayat 10 dari pasal 6 mengenai perlengkapan senjata Allah. Dan sekarang mengapa ada bagian ini di sini? Ini pertanyaannya. Gagasan utama dari firman ini adalah bagaimana kita hidup di dalam roh. Dan bagaimana kehidupan rohani yang sebenarnya. Dan bagaimana hal ini jelas dinyatakan dalam keluarga maupun masyarakat. Namun apa yang menjadi dasar dari semua ini? Ya, ini semua tergantung dari Allah. Oleh karena itu penting sekali supaya orang Kristen menjadi kuat dalam Allah dan dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dengan kata lain, dalam dunia rohani, menarik sekali karena Alkitab tidak pernah memberikan saran kepada kita agar kita menyatakan perang kepada iblis dan mencoba untuk mengusir semua setan-setan ini dari suatu tempat ke tempat yang lain. Malahan perlengkapan senjata Allah akan menyatakan kepada kita bahwa kita semua perlu belajar bersandar kepada Allah dan melawan si iblis. Tujuannya adalah agar kita memperlengkapi diri kita sendiri. Jadi inilah mengapa penting sekali bagi kita terikat pada firman Tuhan. Dengan cara apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Dan kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perlengkapan ini merupakan sebuah perlambang akan ketergantungan kita kepada Allah. Jadi kita bisa berkemenangan di dalam roh. Di samping ini perlengkapan lain yang kita miliki, doa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan bagian ini diakhiri dengan menekankan sekali lagi, saudara. Ya, ini hal yang penting agar kita tetap ingat berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Kristen merupakan sebuah kehidupan yang penuh dengan keajaiban yang tidak dikerjakan dengan kekuatan manusia. Segala kuasa berasal dari Roh Kudus Allah. Dan realita ini bisa dinyatakan dengan jelas di dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, dan juga dalam sebuah masyarakat. Kita perlu belajar bergantung sepenuhnya 100% kepada Allah supaya kita bisa benar-benar berkemenangan melalui karya Roh Kudus. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Efesus pasal yang ke-5 dan yang ke-6 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik kemenangan melalui Roh Kudus. Baiklah saudara, sekarang mari kita akan beranjak pada bagian tanya jawab. Pak Yohanes sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Pak Yohanes, bagaimana proses untuk dipenuhi Roh Kudus ini terjadi? Apakah bagian ini merupakan panduan bagi semua gereja? Iya, Pak Oti. Kita bisa katakan bahwa bagian ini merupakan panduan bagi semua gereja. Dan mengapa demikian ya? Karena kita memperhatikan surat-surat yang ditulis oleh Paulus atau bahkan surat-surat yang ada dalam Perjanjian Baru, kita tidak bisa menemukan suatu bagian yang berbicara secara khusus mengenai doktrin yang berkaitan dengan dipenuhi oleh roh. Dan sekarang, bagaimana sebenarnya bagian ini memunculkan tema ini? Hal ini disampaikan dengan cara yang kemungkinan besar sangat berbeda dari apa yang orang-orang pikirkan dan harapkan. Pertama-tama, Paulus berkata bahwa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sesuai dengan terjemahan dalam bahasa Yunaninya, kata ini memiliki sebuah bentuk pasif, yang berarti kita perlu untuk mengizinkan diri kita masing-masing dipenuhi dengan Roh Kudus. Masalah yang terjadi di sini adalah bahwa kita memberikan ruang di dalam hati kita untuk diisi dengan Roh Kudus. Dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus merupakan sebuah proses. Dan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba.
Nah sekarang jelas sekali dalam kitab Kisah Para Rasul kita akan menemukan beberapa kasus yang menunjukkan adanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hal ini terjadi sekaligus. Tentu bahwa hal ini benar-benar terjadi. Dan sering sekali Allah memilih untuk bertindak dengan cara demikian. Namun patokan yang kita lihat di sini dalam Perjanjian Baru adalah bahwa kita perlu pertama-tama mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Dan bukannya meneliti bagaimana Roh Kudus itu bekerja, apakah melalui mujizat atau perbuatan-perbuatan ajaib. Dalam kitab Efesus, yang menjadi tanda dari Roh Kudus ini adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita ketika kita berhadapan dengan saudara seiman dalam Kristus, dalam keluarga kita, masyarakat kita, dan melakukan semua ini dengan sebuah ketergantungan yang penuh kepada Allah. Jadi ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita perhatikan, yaitu mengenai paradigma yang ditujukan kepada setiap orang di setiap gereja. Baik itu yang lebih tradisional, yang lebih pentakostal, ya, setiap orang perlu mendengarkan dengan seksama apa yang tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Jadi sekarang Pak Yohanes, dalam pasal yang kelima dari kitab Efesus ini, mulai dari ayat yang ke-22 dan selanjutnya, Paulus mulai berbicara mengenai keluarga, mengenai ketertundukan. Apakah ini benar-benar merupakan amal kebaikan, Pak Yohanes? Apakah hal ini juga merupakan sebuah sinonim akan kelemahan-kelemahan, Pak Yohanes? Atau mungkin rasa malu atau rasa takut, Pak? Ya, ini merupakan sesuatu yang besar dalam Alkitab ya. Karena seluruh dunia bahkan dalam masyarakat yang kontemporer yang kita miliki sekarang ini, kita perlu memahami bahwa kita harus mengatasinya dengan kekuatan kita, kekuatan dan segenap tenaga. Namun demikian, ya, kekristenan memiliki sebuah gagasan yang berbeda. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita menang akan rasa benci dengan menggunakan kasih sebagai senjatanya. Kita perlu menggunakan pengampunan untuk menang atas rasa benci. Dan kita perlu untuk tunduk kepada orang lain dalam sebuah hubungan. Dengan kata lain, saya sekarang akan memberikan ruang saya demi orang lain. Dan berjuang melawan ambisi pribadi saya yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan dalam melakukan hal tersebut, saya akan menyadari bahwa Allah akan bekerja melalui orang lain. Jadi saya harus menundukkan diri saya kepada Kristus di gereja. Jadi saudara, ketertundukan ini bukan merupakan sebuah sinonim dari kelemahan dan rasa malu atau bahkan sikap pengecut. Sebaliknya, setiap orang yang rindu beroleh kemenangan dengan kekuatan mereka sendiri, hal ini hanya akan menunjukkan adanya rasa tidak aman dan menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setiap orang yang menang akan hal-hal tertentu dengan sebuah ketenangan. Sebetulnya mereka ini menyatakan kekuatan yang sama yang terdapat dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun demikian, Pak Yohanes, bagaimana hal ini akan berfungsi? Mengapa perempuan perlu untuk tunduk kepada suaminya? Bukankah ini merupakan sesuatu yang disebut dengan seksis, istilahnya begitu? Atau membeda-bedakan orang berdasarkan jenis kelaminnya? Begini Pak Oti ya, kita perlu berhati-hati dan mencoba untuk memahami tujuan dari bagian ini dengan baik. Pertama, ketertundukan bukanlah sebuah tugas yang eksklusif hanya untuk wanita saja, sesuai dengan kitab Efesus ini. Ketertundukan merupakan sebuah karakteristik Kristen yang alkitabiah. Jadi sekarang di dalam sebuah rumah tangga, wanita harus tunduk kepada suaminya. Hal ini tidak kemudian menunjukkan bahwa dia lebih rendah atau bahwa wanita perlu melakukan apa saja yang disampaikan oleh suaminya tanpa memikirkan terlebih dahulu tentang hal-hal tersebut. Gagasan yang ada di sini bukan kemudian mengatakan bahwa sang suami merupakan seorang pemimpin yang bengis dan semacamnya, sehingga istrinya harus mematuhi dia sepenuhnya, apapun yang diperintahkan. Jika seorang suami melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah, istrinya memiliki otoritas atas dia, dan istrinya tidak perlu mentaati dia.
Jadi gagasan yang terdapat di sini adalah bahwa perempuan tidak akan pernah mampu untuk mendapatkan tempat di rumahnya dan memiliki sebuah pernikahan yang bahagia dan indah melalui konfrontasi, ketidakhormatan, dan kompetisi. Di sini kita akan melihat suatu yang muncul dalam perjanjian baru yang merupakan fungsi hierarkis. Wanita tidak diciptakan untuk menjadi bos atau kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga. Sebaliknya, hal ini juga tidak berarti bahwa wanita tidak diizinkan untuk mengatakan apa saja atau tidak boleh mengemukakan pendapatnya sendiri ataupun tidak bisa didengar. Tidak seperti itu. Dalam sebuah pernikahan yang sehat, kedua belah pihak perlu untuk memberikan partisipasinya. Namun wanita tidak boleh mengambil posisi kepemimpinan dan berada di atas suaminya. Ini tidak ada kaitannya dengan seksisme atau ini karena gender, bukan. Namun ini merupakan sebuah prinsip yang Allah ajarkan kepada kita supaya kita memiliki sebuah hubungan keluarga yang baik. Saya agak penasaran untuk berbicara mengenai hal ini, Pak Yones. Bagaimana Allah memberikan perintah supaya suami mengasihi istrinya, namun Allah tidak memberikan tuntutan untuk perempuan mengasihi. Mengapa ini terjadi, Pak Yones? Ya, memang ini merupakan sesuatu yang menarik ya, Pak Oti ya. Apa yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa Allah sendiri menyerang bagian yang paling lemah dari manusia. Mungkin lebih mudah bagi perempuan untuk mengasihi suaminya dan mengungkapkan hal ini. Ini bukan merupakan sesuatu yang sulit bagi seorang perempuan. Yang mungkin yang akan menyulitkan mereka adalah untuk menundukkan dirinya dan tidak membuat keributan ketika ada sesuatu yang terjadi di rumah dan ketika dia tidak bahagia dengan sesuatu hal. Dan sekarang laki-laki dalam sisi lain memiliki sebuah kecenderungan untuk lebih diam dan sulit untuk mengungkapkan kasih dan perasaannya dengan baik. Dan terkadang kita sebagai laki-laki sering lari dari keadaan dengan sikap seperti ini. Jadi inilah mengapa Allah memerintahkan suami-suami untuk memberikan perhatian khusus dan kasih bagi istrinya. Ini merupakan sebuah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Allah memberikan kepada setiap orang sebuah tas rohani dan masing-masing sesuai dengan kelemahan dan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi sekarang mengenai anak-anak, apakah salah jika kita mengganggu anak-anak kita? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan membangkitkan amarah, Pak Yones? Baiklah Pak Oti, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mendukakan hati di sini ya? Banyak orang memiliki masalah dengan hal ini. Ini tidak berarti kita mengganggu anak-anak kita dengan bersorak-sorak dan membuat kegaduhan dalam pertandingan sepak bola. Ya. Mendukakan hati merupakan suatu sikap yang sangat berbahaya, sikap yang sebenarnya ingin menuntun anak mereka ke dalam sebuah jalan yang benar dan mengajar mereka, namun dalam melakukan hal tersebut, kita sebagai orang tua malahan terlalu keras kepada mereka. Orang tua banyak sekali berharap dari anak-anaknya dan hanya menuntut saja tanpa memberikan dukungan kepada mereka. Mereka tidak akan pernah mengarahkan anaknya kepada hal-hal yang positif. Dan inilah yang akan membuat anak-anak kita kehilangan arah dalam hidup mereka dalam menjalani hidup ini. Mereka tidak ingin melakukan apa-apa lagi karena semua ini terlalu sulit. Orang tua yang selalu memberikan tuntutan kepada anak-anaknya tanpa pernah memberikan arahan dengan baik dan memberikan kata-kata yang membangun. Dan ini merupakan masalah yang sangat serius, yang merupakan sebuah pertanda kurangnya Roh Kudus dalam kehidupan orang tua. Dalam pasal yang ke-6, kitab Efesus dari ayat yang ke-10, mulai berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah. Apakah perlengkapan senjata Allah ini berbicara mengenai peperangan rohani begitu? Atau peperangan semacam apakah ini? Ya Pak Oti, ini merupakan satu-satunya bagian dalam perjanjian baru yang menjelaskan tentang peperangan rohani. Dan bagian ini akan sangat mengejutkan bagi kita. Banyak orang ketika mereka membayangkan tentang peperangan rohani, ini seperti mencari setan yang tersembunyi di kuburan ya, atau mencoba menemukan arti mistis dalam segala hal, atau juga mungkin mencari tahu bahwa ada roh jahat di sebuah pohon. Namun apa yang dikatakan Alkitab adalah bahwa kita perlu bersiap-siap dengan mengetahui doktrin yang benar. Inilah yang sebenarnya ditekankan dalam bagian ini. Kita perlu mengetahui kebenaran
supaya kita bisa menolak pengajaran yang salah. Kita perlu memiliki kebenaran dalam alam bawah sadar kita. Kita perlu memiliki damai yang bisa mengalahkan sikap manusia yang senantiasa mementingkan diri sendiri, perlindungan yang berasal dari iman, dan keselamatan yang memberikan kita keberanian untuk terus berjalan. Ya, segala perlengkapan yang kita bisa lihat di sini adalah perlengkapan atau senjata untuk membela diri kita. Gagasan yang ada di sini adalah untuk kita tidak berpikir terlalu jauh. Berpikir bahwa hal-hal ini merupakan cara kita menghajar dan mengusir iblis dari tempatnya. Tidak seperti itu. Dan sekarang, setidaknya, bukan pada saat ini, peperangan ini merupakan sebuah peperangan yang berbeda. Satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk menyerang di sini adalah apa? Firman Tuhan. Alkitab dan doa yang perlu bagi kita perhatikan dengan seksama dalam kitab Efesus ini. Dan kita perlu belajar untuk menjalani hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Yones karena Bapak sudah membantu kami dalam menyingkirkan setiap keraguan yang kami miliki dalam kitab Efesus ini. Dan bagi Anda sekalian yang sedang bersama-sama dengan kami untuk belajar, sekarang sampailah kita pada bagian yang paling istimewa pada program ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah selesai belajar kitab Efesus. Dan hari ini kita telah memperhatikan pasal 5 dan 6. Kita telah melihat bagaimana Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kehendak Allah itu berkaitan erat dengan karya Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sekarang menarik sekali karena karya Roh Kudus ini berkaitan erat dengan sesuatu yang kita sebut dengan kata ketertundukan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan hal ini dengan seksama. Setiap orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepadanya perlu belajar bahwa barang siapa yang mau menundukkan dirinya, orang ini merupakan orang yang rohani. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.